Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 Mei 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, di sini sebelum saya lanjut, mungkin di sini saya mau curcol sedikit ya dengan kejadian tadi subuh. Saya nggak ngerti ini ya, sebentar aja ya. Ini gimana ceritanya bisa MU kalah lagi di final Liga Eropa lawan Tottenham, padahal di sini statnya gede. Ini nggak ngerti saya nih MU-nya masalah apa lah ya. Udah peringkat 16 di Liga Inggris, kemarin setiap minggu match kalah, sekarang final juga kalah. Ini apa sih? Astaga, nggak ngerti saya ya. Apa mungkin di sini adalah saya nggak ngerti sih ini Manchester yang bukan Manchester sih sebenarnya. Saya nggak ngerti ini Manchester United ada masalah apa mereka kena ketiban sial atau apalah ya. Saya nggak ngerti, setiap match minggu-minggu sebelumnya kalah gitu kan. Liga Inggris sudah peringkat 16, sudah mau zona degradasi gitu kan, kemudian ini liganya kalah. Sebagai fans MU karbitan, saya cuma menghela nafas. Apa masalah manusia di MU itu ya? Pelatihnya gonta-ganti gitu kan, terus pemainnya bolak-balik. Nggak jelas lah pokoknya, saya nggak ngerti itu. Sekilas bentar ya, saya mencurahkan sedikit kejadian tadi subuh itu nggak. Ya udahlah, biarlah ya. Bola biarlah bola, let it be. Terus kemarin by the way, siapa yang suka dengan format live kemarin ya? Karena kemarin kan kalau nggak salah di sini ada saya bikin format live yang baru ya, yang dimana dari pagi ya, dari pagi saya nge-live itu dari jam setengah 11 ya, setengah 11. Nah, setengah 11 juga sih, jam 10 kayaknya. Itu entry, kemudian di sini total sih kemarin ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 entry ya sebenarnya kemarin, ada 6 entry. Kemudian cuma satu kena SL karena ini terlalu maksa ngebuy di 3308 ya kan. Kemudian di sini ada ngebuy lagi di 3300 ya, 3300. Dan kalau dilihat ini memang marketnya turun lagi kemarin malam ya kan, dibabat semua yang pasti yang kan pasang SL gitu, kemudian marketnya naik. Tapi in the end kita sudah naik tinggi sampai ke sekarang 3335 ya. Mungkin kalau ada yang suka dengan format seperti ini, yang dimana saya fokus nyari sinyal untuk di XAUUSD untuk berbagi trade gitu kan, boleh. Cuman ya resikonya saya nggak bisa banyak ngomong sih ya, pasti kalau ada pertanyaan jarang banget saya balas gitu kan. Karena kemarin itu kalau dilihat ya dari 1 2 3 4 5 6 dari 6 kali entry cuma 1 kali doang kena stop loss. Dengan total kemarin itu ya dari, kalau ada yang ngehold dari 3294 maksimal itu sebelum ini kena SL plus ya, itu adalah sejauh 263 pip kemarin ya dari pagi. Tapi yang penting kemarin di sini kayak di sini juga banyak yang ngebuy deh ya. Pada saat jam 1 siang itu marketnya kan meledak naik, kayaknya banyak yang euforia di sini ya. Jadi kalau ada yang mau kayak begini lagi sesi live-nya, mungkin saya akan adakan seminggu sekali ya, atau enggak berapa minggu sekali. Nanti sesi live biasanya sambil ngobrol gitu, yang saya buka chatnya akan kembali normal ya. Tapi kalau banyak banget yang suka seperti ini ya, mungkin seterusnya bisa aja saya bikin format baru kayak begini ya. Fokus cari sinyal, berbagi dengan kalian. Tapi kalau yang ya cuma seminggu berapa kali pengennya, silahkan komen ya. Apa harus kayak begini terus atau gimana ya, gantung lah ya. Oke, untuk sekarang XAUUSD bagaimana? Kalau kita lihat yang pasti gapnya sudah ditutup, marketnya segera sudah terbang ke 36 ya kan. Dan kalau dilihat ini sekarang ya, sebenarnya ini kita sudah masuk ke critical level sih sebenarnya ya. Sudah masuk ke critical level. BTW ini BTC sudah all time high lagi ya. Ini kemarin kalau ada yang nanya bisa nge-buy Bitcoin pada saat live itu bisa, karena sekali lagi untuk target Bitcoin saya adalah sampai 130.000. Jadi apapun yang kalian lakukan tetap buy, tidak masalah. Kilas intermezzo sedikit. Oke. Nah, untuk sekarang untuk di XAUUSD
kalian mau ngapain? Apakah kalian mau nge-buy, kalian mau nge-sell atau seperti apa gitu kan? Kalau dilihat sih ya, kalau saya pribadi di sini kalau nge-buy sekarang itu sudah terlalu riskan. Karena sekali lagi ini analisanya masih sama kayak kemarin ya, tidak ada perubahan sebenarnya. Yang dimana sekarang marketnya akhirnya bergerak naik, yang dimana di sini adalah marketnya OTW nyentuh ke 3350 dan 33 berapa ini ya, 3357 dan mentok sampai 3366. Jadi ini market tinggal dikit lagi naik ya kan. Ini sudah kena zona bearish order block yang di sini kita nggak tahu nanti reaksinya seperti apa, tapi saya pribadi lebih concern terhadap support become resistance daily yang ada dari harga 43 sampai 57. Memang ini range-nya besar, tetapi hati-hati ya. Ini soalnya terus di respect. Apalagi hari ini kita candle nggak punya ekor. Ya, candle hari ini kita nggak punya ekor dan kita sudah win streak selama 1, 2, 3, 4. Sudah 4 hari. Anggaplah ini keempat kalau ini bullish ya kan. Tapi sebelumnya kita sudah win streak 3 kali untuk bullish. Karena kalau dilihat win streak 3 kali bullish itu hanya terjadi kemarin pada saat tanggal 9 April, kemudian 27 Maret, kemudian 11 Maret, kemudian ekstrim nih, ini awal Januari kita nggak usah ngitung lah ya. Yang paling terakhir adalah di 9 April pada saat ada fundamentalnya. Nah sekarang fundamentalnya ini apakah masuk untuk kita ambil posisi buy jangka panjang? Jujur ya, untuk sekarang yang sekali lagi yang bisa saya katakan adalah saya tidak bisa mengatakan pure apakah kita sudah bisa all time high lagi untuk sekarang, karena jujur ya saya nggak, dari segi fundamentalnya ini belum ada yang mendorong secara aset safe haven naik. Cuman ini kalau boleh saya katakan adalah lebih kepada pelemahan indeks dolar itu sendiri, karena kalau kalian lihat indeks dolar sekarang itu dropnya sudah di bawah 100 ya, sudah kembali lagi di bawah 100 dan ini sekarang mendekati critical level di indeks dolar ada di harga 99,39. Kalau ini lewat 99,39 ini ya udah sih indeks dolar bisa langsung bubar ya, bisa langsung bubar ke bawah, otomatis gold itu akan menjadi pilihan yang bakal terus dibeli. Tapi tetap ya dari segi sekarang memang ini sudah bullish lagi, cuman untuk benar-benar bullish banget yang dimana saya worry-nya ini adalah hanya sekedar fake out kayak kemarin tanggal 5 Mei. Saya tetap concern ya, saya tetap concern ini bisa aja terjadi fake out dan sebagainya. Cuman sekali lagi pandangan saya adalah ini masih bisa membuat lower low ya. Sekali lagi ini kalau dilihat marketnya memang sudah naik dan sekali lagi OTW-nya kena sampai ke 336678,6. Memang itu lagi 300 pip ke atas. Tiba-tiba ada news gitu kan, kena 78,6 bubar ke bawah, trendline ini lewat ya. Ingat ini trendline yang masih valid banget nih. Ya, trendline ini lewat bubar ke bawah. Kita bisa nutup gap yang ada di 3200 kemarin ya kan. Karena kalau nggak salah kalian banyak yang komen ya kan, di beberapa broker juga ini nggak nutup di 3200-nya. Jadi ya udah sih. Ini tinggal nunggu sentimen market berubah aja ya, dengan mungkin ada trade deals dan sebagainya, ini bisa langsung bubar ke bawah. Ya, literally bisa langsung bubar ke bawah. Karena kalau dilihat di sini ya, dari segi H1 ini sudah nggak ada yang bisa menahan market lagi. Karena kalau dilihat ini adalah liquidity sebelumnya, ya. Ini adalah liquidity sudah diambil, ya kalian bisa lihat. Ini marketnya ngebuat liquidity mentok. Liquidity diambil, walaupun diambil sampai level setengahnya ya kan, kemudian marketnya terbang. Jadi kalau ini marketnya turun lagi, otomatis marketnya bisa langsung turun sampai level terakhir liquidity, bisa langsung turun lagi ke bawah sampai 3250. Itu lumayan loh ya. Jadi hati-hati nih ke depannya ya. Bukan saya mau takut-takutin, cuman hati-hati ke depannya. Jikapun ini marketnya nanti drop kencang sekali ke bawah, jangan nge-buy di area ini. Ya, jangan nge-buy dari teritori 3310 sampai 3300 sampai 3290. Jangan nge-buy di sini. Ini biarin aja, nanti kalau marketnya memang ke depannya drop, ya udah nikmatin aja dropnya, jangan dipaksakan, ya. Oke. Kalau kita lihat dari weekly ya. Nah, weekly memang kita punya waktu lagi 1 hari besok ya. Kalau seandainya weekly kita close di atas minimal 3330,
kemungkinan minggu depan berarti marketnya sudah sentimen berubah banget menjadi bullish ya, karena otomatis dari segi weekly ini marketnya adalah luar biasa bullish. Tapi kalau seandainya besok hari Jumat tiba-tiba marketnya ngedrop dan nggak jadi tutup di 3330, itu beda cerita ya. Dari segi daily ini indikatornya adalah secara stokastik ini menguji level 50 lagi, ini belum benar-benar nge-cross naik ya kan. Kemudian dari segi RSI ini belum di atas 60, ini masih ragu-ragu di atas 50 ya, masih ragu-ragu sedikit. Dari segi H4 ya sama kayak kemarin saya katakan ya kan, sudah masuk zona overbought. Intinya kalian nge-buy tok ya kan. Dan benar aja sih sekarang kalau masih ada yang nge-buy, kalian profitnya pasti sudah sangat lumayan gede. Apalagi kalau ada yang nge-buy dari kemarin malam pada saat sesi pre-New York, kalian hari ini pagi ini sudah profit sebanyak 477 pip ya, lumayan. Dari segi H4 kita masih di zona overbought, RSI-nya juga dan juga stokastik tidak ada mencerminkan adanya keluar dari zona overbought, jadi otomatis ini masih bisa cenderung naik. Sekali lagi ya, targetnya adalah sampai di 43. Ini hati-hati pokoknya area ini ya. Dari 43 ini udah mau dekat nih. 43, 50, 57 sampai 66. Ini kelihatannya pendek, tapi ini sebenarnya besar ya kan. Dari 43 sampai 66 itu 200 pip. Ya, mungkin sekilas nih memang kelihatannya pendek, cuman hati-hati aja di daerah ini ya. Jadi saya katakan adalah hati-hati di daerah itu, karena saya nggak tahu nanti misalnya ada aksi profit taking atau apa, saya nggak tahu. Intinya kalau selama 1 minggu hari ini ya, mungkin lebih tepatnya ketika break 3250 dari hari Rabu, kalian sudah mendapatkan profit yang lumayan. Better hari ini adalah hari kalian terakhir trading, besok nggak usah ya kan, karena sekali lagi ini saya nggak tahu nih kejadiannya di sini nanti seperti apa, apakah langsung kena reject panjang atau bagaimana, jujur saya nggak tahu ya. Saya cuma bisa katakan hati-hati di daerah ini, karena sekali lagi ya ini merupakan valid support become resistant yang besar dari H4 daily, kemudian H1 juga ya kan. Karena kalau dicari area supply-nya saat ini adalah di sini sebenarnya. Puncaknya ya, puncak supply-nya ada di sini dari range 50 sampai 57. Ini. Tapi besar area dari support become resistant dari 43 sampai 57. Jadi tetap perlu waspada ya. Anything can happen di daerah tersebut. Jadi harap hati-hati aja. Oke. Ini fair value gap saya delete aja lah ya. Untuk bagian atas itu tetap ya. Ini dari 43, 50, 57, 66. Nah, kalau 66-nya lewat bagaimana? Sementara sih ini memang area supply terakhir ya kan. Ini supply terakhirnya nih. Ya, ini supply terakhir. 50-an pokoknya itu supply terakhir. Kalau 66 sampai lewat bagaimana? Kalau sampai 66 lewat hari ini, kemungkinan sih tidak akan terlalu banyak. Sebentar, coba saya cari ya. Kemungkinan mentok adalah sampai 75 ya, sampai sini. Nah, ini merupakan ada satu supply kecil di 7576 ya. Tuh, 7576. Jadi saya rasa marketnya bisa berhenti sedikit di sana ya. Karena kalau dilihat kan hari ini kita marketnya sudah lumayan tinggi ya. Kenaikannya hari ini kalau nggak salah sudah belum 1% padahal ya. Jadi kemungkinan sih masih bisa naik sampai ke 70. Sebentar, coba saya hitung ya. Kalau sampai ke 70 hari ini pembukaan di mana sih? Nggak punya ekor. Oh, di sini. Di sini anggaplah sampai ke 70, itu 1,7% sampai ke 75 berarti 1,85. Well, berarti kalau dilihat masih bergerak wajar, mentok sampai 3375 ya, karena ini masih kisaran 1,80%. Nggak sampai 2%. Kalau 2% itu sudah sampai 3380 sih. Ya, karena kalau dilihat total kemarin hari apa kemarin? Hari Rabu ya. Hari Rabu totalan adalah dari enggak ya, kita buka dari open ya. Dari open sampai tertinggi adalah 1,7%. Kemudian pada saat dia break di hari Selasa itu total 2,05. Kalau sekarang ini marketnya mau lanjut naik minimal 1,5%, berarti kenaikannya adalah sampai 3364. Ya, ini masih bisa ada peluang naik. Cuman hati-hati aja, ini sudah memasuki zona sedikit rawan. Better
jangan dipaksain. Ya, karena sekali lagi nih, sebelah kiri kita ini adalah halangan yang bukan bisa diajak bercanda. Dari segi time frame H4 dan juga daily H1 juga ada campuran dari supply juga. Sekali lagi, bukannya saya mau nakut-nakutin, cuman ini bukan bisa untuk kalian ajak bercanda di area ini ya. Sekali lagi, ini range-nya lebar 43 mentok sampai 76 ya kan. Hati-hati aja. Karena sekali lagi kalau dilihat ya, memang kita punya satu area resistance become support kecil di sini immediate-nya yang ada di 20. Kalau dicari area demand, apakah demand ini bisa menahan market? Menurut saya demand ini tidak akan bisa menahan market. Ya, demand ini saya rasa tidak akan terlalu kuat bisa menahan market. Karena sekali lagi ini lebih kepada marketnya ngebuat liquidity. Ya, ini marketnya ngebuat liquidity sudah diambil dan sekarang marketnya naik. Kalau dicari RBS-nya lagi, ya sama kayak kemarin berarti ya. Di sini ada di 3304 ya kan. Terus kalian bentokin sampai bawah bisa sampai 3301 boleh ya kan. Kalau dari segi H4 3303 berarti kisarannya dari 3304 sampai 3301 itu adalah resistance become supportnya sekarang dari segi time frame H4 dan juga H1 ya. Jadi kalau tembus 20 menurut saya adalah bisa lanjut turun sampai ke 4 sampai ke 1. Tembus 3300 close candle ya. Ingat harus close candle, maka potensinya adalah lumayan ngedropnya nanti. Ya, lumayan ngedropnya nanti. Bisa sampai 85 atau nggak sampai ke area ini, sampai 80, 75 itu bisa juga. Jadi hati-hati ya. Kalau dicari bisa nggak kita sell di daerah ini? Better nanti ketika naik sampai ke 50 sih sebenarnya ya. Kalau dicari kita paksa buy sekarang sebenarnya nggak bisa. Ini marketnya M5 sudah ngebuat liquidity juga ya. Ini marketnya ngebuat liquidity dan break terbang. Jadi ini hati-hati jika kedepannya marketnya drop ya akibat pantulan dari atas. Ingat ini kita ada level liquidity yang dimana ini bisa saja dibabat habis karena ini liquidity level di M5. Ini liquidity levelnya dari 22 sampai 12 ya. Liquidity-nya sejauh 100 pip. Kalinya break nanti di bawah otomatis break di bawah 20, dia bisa nyelam cukup jauh ke bawah sampai ke 12. Jadi saya sarankan hati-hati ya, jangan dipaksain. Karena kalau kalian paksain itu ambil posisi, kalian bisa sedikit bermasalah. Ya. Secara H1 indikatornya sih tidak menunjukkan gejala apapun ya, masih slow, masih santai aja. Yang penting H4 ini kita belum keluar dari zona overbought, jadi masih ada tekanan untuk naik. Man, sekali lagi saya yang bisa katakan adalah hati-hati dengan area ini nanti ya. Hati-hati dengan area ini. Memang ini sih mentoknya sampai di bisa 44 gitu kan ya, masih bisa naik. Kalau dicari area supply kecil di sini, ini sudah nggak berlaku. Mentoknya di sini di M15 ya, di M15 ada. Ini adalah orisinilnya. Yaitu ada dari harga 43 sampai 46 ya kan. Kemudian M5 kalau saya kecilin lagi nih. Kalau saya kecilin lagi ya, di sini ada bearish OB dari 43 sampai 47. Kalau di atas ini lebih ke H1 tadi ya. Ini lebih ke H1 area supply-nya itu. Nah, ini berarti makanya saya katakan hati-hati ketika nanti sudah masuk teritori ini. Ya, jadi kalau masih ada yang nge-buy di bawah, selamatkan posisinya aja ya. Kalian mau SL plus, mau BEP, mau plus semua bebas. Kalau saya mau nge-sell dari teritori ini, saya akan tunggu pembalikannya. Ya, saya hanya akan tunggu pembalikan misalnya terjadi engulfing M5, reject M5, nge-break support dan sebagainya, baru saya berani ambil sell. Kalau sementara ini marketnya sudah meledak ke atas, saya better tunggu di daerah ini ya. Ini benar-benar akan saya tunggu di sini kalau saya mau counter. Tapi tentunya harus dengan konfirmasi, karena kalau enggak, ingat potensialnya masih bisa naik sampai ke 75. Oke, masih bisa naik sampai ke 75. Jadi hati-hati aja. Oke. Jadi sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini.
Bagi kalian yang sudah nge-buy dari bawah, silahkan dipertimbangkan untuk take profit, jangan maruk ya. Karena sekali lagi penurunan XAUUSD ini lebih kepada sentimen negatif untuk USD-nya, bukan sebagai aset safe haven-nya yang naik. Jadi secara fundamental ini saya pribadi masih belum bisa katakan untuk buy secara jangka panjang yang kayak kemarin gitu kan. Jadi hati-hati aja. Secara teknikal kita memang sudah bullish ya kan. Cuman yang saya perlukan hanyalah sentimen penggerak market dan juga dari fundamental gold itu sendiri. Apakah sudah oke buat di buy atau belum? Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe. Jadi seperti tadi, harap berikan komentar untuk masalah live yang kayak kemarin. Apakah lebih prefer kayak kemarin atau kayak live biasanya sambil tanya jawab gitu kan. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.